Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Renungan hari ini berjudul Dia Menjadikan Kita Baru, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, sebagai seorang pegawai yang sering bepergian, Shawn Seipler berkutat dengan sebuah pertanyaan yang agak janggal. Akan dikemanakan sisa sabun batangan di kamar hotel? Seipler berpikir daripada menjadi sampah dan dibuang, jutaan sisa sabun batangan itu dapat dijadikan sabun baru. Maka ia pun meluncurkan sebuah program bernama Clean the World. Sebuah usaha daur ulang yang telah membantu lebih dari 8.000 hotel, kapal pesiar dan resor untuk mengolah bertonton sisa sabun menjadi sabun batangan baru yang telah dibentuk ulang dan disterilisasi. Sabun-sabun hasil daur ulang itu kemudian dikirimkan ke orang-orang yang membutuhkannya di lebih dari 100 negara untuk membantu mencegah penyakit bahkan kematian yang terkait dengan kebersihan. Seipler berkata, "Saya tahu kedengarannya lucu, tetapi sabun batangan kecil di kamar hotel kita benar-benar dapat menyelamatkan nyawa." Mengumpulkan sesuatu yang kotor atau bekas pakai, lalu menjadikannya baru, adalah salah satu bentuk kasih juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahkan setelah memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, ia masih berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dalam hidup ini, ketika kita tidak lagi merasa berguna, Allah justru melihat yang sebaliknya. Bagi Dia, diri kita bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan karyanya yang ajaib. Di matanya kita tidak pernah dianggap sebagai buangan, melainkan pribadi dengan potensi ilahi yang berguna bagi pekerjaannya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Siapa yang menjadikan kita baru? Betul, Kristus yang berdiam di dalam kita. Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasa kurang berharga?
Lalu bagaimana Yesus telah memberi Anda hidup baru? Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat aku merasa tidak berharga, mampukanlah aku untuk melihat hidupku yang baru di dalam-Mu. Amin.